Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung. Lalu Tanggapannya terkait videonya Prince Alorbo yang kritik Bang Roy? Kita tertawakan saja ya gitu. Jadi dia kan coba juga, sebenarnya saya udah pernah, dia coba cari-cari S1 saya, kemudian hati pada orang yang telah mencari-cari ijazahnya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi juga kan? Skripsinya, aktenya, dan foto pernikahannya. Ini kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Guys, pecinta Pak Jokowi, ya ini kabar terbaru deh ya, kabar terbaru, info ya, ini Roy Panci atau Roy Kontol dan gerombolannya, kaum ketek-ketek yang tidak tahu yang namanya berilmu. Tadi pagi resmi ditahan, bro. Dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Rizal Padilla ini ya kan, kalau udah pidato di depan kawan-kawannya semangatnya minta ampun, hampir mau dimakan mimik itu lagi. Padahal Wak Ijal ini ya kan, kalau udah dipanggil pihak kepolisian ya dia pun ditabrak motor. Habis itu kalau udah di kepolisian, Wak Ijal ini ya kan macam ayam sayur ya kan, pura-pura bodoh. Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak belum pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3 ada di situ, linear. Kalau Bapak belum pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak tuh apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga Lungu Game. Kapan kita udah duduk berdebat secara langsung? terima kasih ya. Tanggapannya terkait videonya Prince Alorbo yang kritik Bang Roy? Kita tertawakan saja ya gitu. Jadi dia kan coba juga, sebenarnya saya udah pernah, dia coba cari-cari S1 saya, kemudian cari S2 saya ya gitu, nggak ketemu ya. Kalau orang nyarinya nggak pinter, nggak pakai otak ya nggak ketemu gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah ya gitu. Apalagi dia memprovokasi ya, dia menghasut UGM untuk mencopot beberapa pejuang kejujuran ini ya. Menurut saya itu hasutan ya gitu, dan tidak ada hak Universitas Gadjah Mada untuk mencopot, kecuali kita melakukan plagiarisme, kita melakukan kejahatan akademik. Yang kami lakukan adalah justru membantu masyarakat menemukan kejujuran. Jadi saya kira belajar lagi deh ya. Udah, buat kamu. Roy. Mari kita tertawakan saja, karena dia tidak menyadari apa yang dia katakan menggambarkan dirinya. Saat sekarang dia telah menuai apa yang dia tebar. Dan sekarang tidak enak hati pada orang yang telah mencari-cari ijazahnya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi juga kan? Skripsinya, aktenya, dan foto pernikahannya. Dan kamu bilang bahwa dia tidak pintar.
Dia tidak pakai otak. Bagaimana dengan kamu? Kamu seorang pakar ilmuwan, kamu adalah peneliti. Harusnya kamu tahu kalau kamu meneliti itu harus mencari sumber yang aslinya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mengambil sumbernya dari fotokopian dan itu dari medsos, dan kamu putuskan sendiri bahwa itu palsu. Sedangkan kamu belum bisa menunjukkan apakah kamu mempunyai sertifikasi sebagai seorang peneliti. Hai Roy, kamu bicara dan menggambarkan dirimu sendiri. Dan saat ini pula kamu mengatakan bahwa dia telah menghasut dan memprovokatori UGM. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah menghasut banyak orang, telah menghasut, memfitnah Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, dan kamu juga mengumpulkan para lansia yang dengan gampangnya menuruti apa yang kau mau, apa yang kau bicarakan, dan kamu juga mengumpulkan rakyat yang telah gagal menjadikan pilihannya menjadi seorang presiden. Ini lebih parah, Roy. Kamu lebih parah dari dia. Lebih parah, Roy. Paling nggak dia tahu, dia waras. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak baik. Tapi kamu belum sadar-sadar juga, Roy. Come on, Roy. Kamu lebih kejam dari dia. Dia hanya sebatas UGM. Tapi kamu seluruh Indonesia, kamu mencoba untuk menghasut seluruh rakyat Indonesia, dan kamu bicara bahwa ini seakan-akan kebenaran dan kejujuran. Kamu membicarakan bahwa UGM mencopot orang-orang tersebut karena menurutmu dia bukan kejahatan. Tapi kamu, apa kamu tidak merasa jahat, Roy? Kamu dan gerombolanmu apa tidak merasa menjahati Pak Jokowi? Nah lihat, sekarang saatnya kau menuai. Ini belum seberapa, Roy. Kalau kamu terus-teruskan seperti ini, kamu akan tambah stres. Kasihan kamu, Roy. Kasihan kamu. Kamu akan tambah stres lagi kalau kamu berada di jeruji besi, Roy. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Jadi apa, Tong? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng di ijazah, lu jadi apa? Jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gua ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Cuma ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Harusnya UGM bangga dong, harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Siani sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga, kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh, ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden, bangga dong UGM. Ada si Anies calon presiden, bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Ada yang salah. Harusnya diperiksa sama psikiater itu Roy Panci sama si Rismon. Otaknya jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu. Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Pasal disangkakan ialah pasal 28 Undang-Undang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara. Oke, pecinta Pak Jokowi. Ya ini kabar terbaru deh ya. Kabar terbaru. Info ya. Ini Roy Panci atau Roy Kontol dan gerombolannya kaum-kaum ketek-ketek yang tidak tahu yang namanya berilmu. Tadi pagi resmi ditahan, bro. Alhamdulillah ya, sesuatu ya kan. Nih ya kan.
para junjungan kaum ketek-ketek ya kan, sadar kan ya kan, sekarang kaum keteknya gimana nih, junjungannya udah ditahan di Mabes Polri ya, gimana nih untuk para kaum ketek-keteknya gimana nih, masih nyinyir enggak? Makanya yang salah yang mana, yang benar yang mana ya, jangan asal karena sakitnya ku di sini di dalam hatiku, jangan. Kita itu walaupun sakit hati tapi tetap harus pintar-pintar memilih. Ini fakta atau nyata, hoax atau real. Ya, nggak mungkin Pak Jokowi kok ijazah palsu. Kalau ijazah palsu dari dulu sejak jadi wali kota udah dipermasalahkan, ya kan? Kenapa? Udah berapa periode wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, baru dipermasalahkan sekarang, bro, ya kan? Harusnya kamu itu nyadar ya, kaum sakit hati, ya kan? Sakit. Apa karena nggak dapat bantuan apa gimana sih ceritanya kalau kamu sampai sakit hati sampai nyinyir ke Pak Jokowi seperti itu? Aku bertanya, bro, ya kan? Walaupun wajah aku glowing selalu perawatan, bro, yang beda ambik awakmu ya, yang perawatan ora kok ya. Raimu kan kok tukaku, ya kan? Itu harus nyadar diri. Orang yang namanya berilmu itu ialah orang yang bisa menempatkan posisi anggap asor, unggah-ungguh attitude. Percuma lulusan UGM tapi ilmunya dangkal, pola pikirnya cecek. Mendingan lulusan SD SMP yang punya pikiran jiwa sosial nasional, gitu loh. Gitu kok repot sih ya. Untuk para kaum ketek-ketek itu, ayo nyinyir lagi, ngatain Jokowi lagi. Nanti kalau ketangkap, tolong, gitu, jangan lihat dong wajahku yang penuh dengan perawatan glow, skincare merek mahal loh aku itu. Kamu itu kok raine kok yo bopeng ngono to. Sing nyinyir itu raine sik itu ngoco sik, ya kan? Duwe kocok ora? Apa lo? Apa? Gak suka sama gue? Mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Gak layani. Rizal Padilla ini ya kan, kalau udah pidato di depan kawan-kawannya semangatnya minta ampun, hampir mau dimakan mic tuh lagi. Padahal Wak Ijal ini ya kan, kalau udah dipanggil pihak kepolisian ya dia pun ditabrak motor. Habis itu kalau udah di kepolisian, Wak Ijal ini ya kan macam ayam sayur, ya kan, pura-pura bodoh, ayamnya bodoh. Wak Ijal ini berpidato dengan semangat juang 45. Barang siapa berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Wak Ijal berjuang di jalan yang mana, Wak Ijal? Mana ada jalan memfitnah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Wak Ijal? Itu makanya aku bilang, Wak Ijal, kau jangan HTI, ikut HTI, kayak gini lah kau, ya kan? Bicara menggebu-gebu, padahal semua yang kau lakukan itu adalah salah. Dibilang Wak Ijal, insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Slow Wak Ijal kalau bicara, aku tahu Wak Ijal terkincit, saking seriusnya kan, udah lambik mau ketelan, terkincit pula lagi, kebauan nanti orang tuh semua karam kita. Kata Wak Ijal, sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal,
tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap. Nggak salah kau Ijal. Sebentar lagi Wak Ijal dan kawan-kawannya yang memakai baju oranye dan mendekap di Hotel Prodeo. Mendekam Wak Ijal, bukan mendekap. Salah, gara-gara terlalu serius. Kata Wak Ijal, sebentar lagi Jokowi diadili. Kau yang bentar lagi diadili Wak Ijal. Kau persiapkan mental Wak Ijal. Jangan nanti kau ditabrak ditabrak motor lagi. Ya, nanti dipanggil pihak kepolisian kau, pura-pura kau sakit. Kayak kawan gue Segi itu, nggak balik-balik sampai sekarang. Kata Wak Ijal, rakyat menang. Rakyat yang mana Wak Ijal? Ya, macam ada perang Wak Ijal nih. Rakyat berhasil. Berhasil karena apa Wak Ijal? Kau itu nggak berhasil memfitnah Bapak Joko Widodo. Ya, bentar lagi lah Wak Ijal, jojorin kau, menggeletar lah kau duduk di dalam Hotel Prodeo tuh. Kata Wak Ijal, sebentar lagi. Habis itu Wak Ijal bahasa Arab, ya kan, yang artinya pertolongan dari Allah sama kemenangan sudah dekat. Pertolongan dari Allah itu Wak Ijal kalau kau berada di jalan yang benar. Ini kau berada di jalan yang salah. Mana mungkin Allah menolong orang yang berada di jalan yang salah Wak Ijal. Habis itu gue bilang kemenangan sudah dekat. Memangnya kau perang sama siapa Wak Ijal? Memangnya kau ada tenaga mau perang? Wak Ijal, maksud aku untuk kau ya Wak Ijal. Udah tua itu kan Wak Ijal, duduk manis aja di rumah. Ya, kalau masih ada istri, Wak Ijal bermain dengan istri. Kapan lagi menikmati hidup berkumpul, ya kan, berdua bersama istri. Kalau ada duit lebih Wak Ijal, mending Wak Ijal jalan-jalan sama istri. Ya, bersenang hati istri awak tuh. Kayak gitu Wak Ijal. Orang udah tua ini Wak Ijal, apa yang mau dicari Wak Ijal? Mencari amal aja lah Wak Ijal. Biar besok kalau menghadap Allah sudah ada bekal. Daripada kayak Wak Ijal ini menebar fitnah, perasaan berjuang. Ya, Allah nggak suka Wak Ijal sama orang-orang tukang fitnah. Haram itu hukumnya Wak Ijal kalau memfitnah orang. Ini Wak Ijal, ya kan? Lagipun Wak Ijal, ya kalau HTI dibubarkan Bapak Joko Widodo, jangan Wak Ijal dendam kali sama Pak Jokowi karena Wak Ijal HTI. Wak Ijal, oh Wak Ijal, Wak Ijal, kudoakanlah kau ya Wak Ijal. Nanti kalau seandainya udah masuk kau di Hotel Prodeo, ya kan, tobat kau Wak Ijal. Allah kasih kau hidayah, ya kan. Janganlah sampai Wak Ijal, ya di akhir hidup kita ini kita tutup dengan kebencian. Nanti Wak Ijal, kalau udah masuk Hotel Prodeo, Wak Ijal jangan lupa minta maaf sama Pak Jokowi. Karena dosa kepada manusia itu Wak Ijal, kalau nggak dimaafkannya, Wak Ijal pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang rugi Wak Ijal, bukan orang lain. Yang rugi Wak Ijal. Ya kan, karena kita ini dosa kita ini, ya kita yang menanggungnya sendiri. Bukan kelompok Wak Ijal HTI, FPI itu yang menanggungnya. Apalagi imam besar Wak Ijal, mana mungkin? Mana mungkin? Jadi saran aku sama kau Wak Ijal ya, kalau Wak Ijal pidato itu, Wak Ijal slow aja, slow and steady. Jangan menggebu-gebu kali Wak Ijal, sampai mic tuh pun mau Wak Ijal telan. Habis itu dikondisikan Wak Ijal, disesuaikan. Takut aku ya selalu semangat teriak ya kan Wak Ijal, terkincit dan celana Wak Ijal, kebauan orang itu semua, bubar jadinya. Ya Wak Ijal ya, Wak Ijal. Mudah-mudahan secepatnya lah Wak Ijal memakai baju oranye ya Wak Ijal. Tapi ya Wak Ijal tolonglah cek kondisi Wak Ijal dulu, cek kesehatan dulu Wak Ijal. Banyak-banyak makan vitamin, ya, tidur yang cukup Wak Ijal, makan makanan yang bergizi. Jadi nanti pas waktu putusan pengadilan ya, mana tahu Wak Ijal kena hukuman yang tinggi, Wak Ijal nggak terkejut. Karena apa? Karena udah minum vitamin. Kalau enggak, sempat begitu diputuskan hukumannya ternyata kan 20 tahun,